Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nia Lestari dari kelas D4 3A dengan NPM 1194012. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan, yaitu cara menginstal Resume dan menampilkan ke dalam sebuah project. Nah, langkah pertama di sini yaitu tentunya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang perlu dan akan digunakan pada praktikum nantinya. Nah, di sini kita akan mendownload terlebih dahulu Node.js, di mana saya sudah berada di form Node.js downloadnya. Di sini terdapat pilihannya, ada Windows, ada macOS, ada Xcode-nya juga. Nah, di sini berhubung saya menggunakan Windows, jadi tentunya saya akan mendownload yang Windows. Tinggal diklik saja, lalu dia akan langsung muncul seperti ini. Nah, berhubung di sini saya sudah melakukan downloadan, kita akan langsung masuk ke si filenya saja. Oke, di sini ini adalah file yang baru saja kita download tadi, Node.js, yang mana saya sudah melakukan instalasi. Cara instalasinya yaitu kalian tinggal klik saja, maka tinggal di next saja. Oke, langkah selanjutnya yaitu di sini kita masuk terlebih dahulu ke yang namanya Resume. Nah, Resume ini kita buka terlebih dahulu. Nah, apabila kita sudah masuk ke dalam webnya Resume, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini bakal menjadi modul atau petunjuk arah dalam praktikum yang akan dilaksanakan setelah ini. Oke, sebelumnya di sini kita lihat terlebih dahulu apakah si Node.js-nya tadi sudah berhasil atau belum terinstall. Nah, untuk itu caranya adalah kalian tinggal buka CMD pada laptop kalian masing-masing, ketik npm lalu space min version. Nah, apabila muncul versinya, maka itu sudah berhasil terinstall seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam langkah pertama dalam percobaan ini. Kita balik lagi ke Resume. Pada Resume ini kita masih di button home, masih di tampilan home ya. Untuk tampilannya sendiri seperti ini, nanti kita akses lagi. Kita langsung masuk ke installation. Pada installation ini, langkah pertama yaitu kita melakukan install dulu. Kita copy saja bagian ini, lalu kita masuk ke CMD. Nah, berhubung di sini saya sudah melakukan install, maka saya akan tunjukkan saja progresnya tadi. Nah, ini kan merupakan bagian yang kita copy tadi. Nah, di bagian ini silakan di copy di sini. Akan kopas di bagian CMD-nya. Apabila berhasil, dia tampilannya akan seperti ini. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita buka lagi ke Resume-nya. Silakan scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam langkah selanjutnya adalah create app. Nah, diklik saja bagian ini, Resume. Oke, ditunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah masuk ke GitHub dan di bawahnya silahkan di scroll. Itu merupakan langkah-langkah petunjuk untuk melakukan praktik selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh untuk meng-create project terlebih dahulu. Langkahnya yaitu npm install create app. Oke, silahkan di-copy. Kita masuk lagi ke CMD tadi. Nah, berhubung ini saya sudah melakukannya, maka kalian tinggal mengikuti saja. Silahkan dikopas di sini. Dan apabila selesai, maka di enter saja dan tampilannya akan jadi seperti ini.
Oke, ini tampilannya sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali lagi ke sini. Oke, di sini kita diminta untuk meng-create app. Nah, example-nya ini kita akan sesuaikan sesuai dengan nama project yang akan kita buat seperti itu. Oke, di sini kita copy aja. Silakan dikupas di sini. Nah, di sini saya sudah melakukannya. Di sini saya buat nama projectnya dengan nama latihan. Apabila sudah, maka dia akan meng-create dan tunggu saja hingga proses instalasinya berhasil. Oke, apabila sudah berhasil, maka di sini tampilannya terdapat sukses dan di akhirnya ada happy hacking. Langkah selanjutnya yaitu apabila sudah tampil happy hacking seperti ini, kita buka lagi ke dalam kitabnya tadi. Selanjutnya kita akan CD latihan karena example ini adalah latihan. CD masuk dulu ke CD latihan. Oke, udah masuk ke dalam latihan. Oke, selanjutnya adalah kita akan menginstal modul di dalam folder project. Oke, copy saja. Ini kita paste di sini, lalu enter. Nah, dia bakal menginstal si Krakow Cesium-nya. Tunggu saja. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita force saja. Caranya adalah seperti tadi, lalu di force aja ya. Oke, lalu enter. Tunggu lagi. Dia akan keinstall. Nah, ini nih yang tadi bikin error. Tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ini cukup lama. Tunggu sebentar lagi. Nah, di sini udah selesai. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk lagi ke sini. Kita masuk ke rewrite. Package si JSON ini ya, ke dalam projectnya. Kita masuk ke dalam sini, lalu masuk ke dalam package JSON. Kita masuk pakai yang mudah, Notepad saja. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, di bagian sini nih, kita akan ubah si scriptnya ini, disesuaikan saja. Si bagian ininya. Coba kita lihat ke bawah dulu. Tunggu sebentar. Masih ini. Ubah di bagian
ganti bagian Krako. Bagian ini satu lagi. Oke, tunggu. Lalu ini memang seperti ini. Lalu silahkan di save teman-teman. Apabila sudah di save, kita masuk lagi ke dalam si GitHub ini. Masuk ke create Krako config file. Oke, di sini kita akan buat file ini, kita tutup aja dulu karena sudah. Di sini kita akan buat file baru dengan kita cari yang teks dengan nama Krako. Mohon maaf. Kita ganti namanya Krako config .js. Oke, Krako config.js. Enter. Lalu masuk. Nah, di sini kita akan masukkan si bagian yang ada di itu tadi. Silahkan buka GitHub lagi. Nah, di bagian ini Krako config file ini silahkan di copy saja. Lalu kita akan kopas ke dalam sini. Nah, apabila sudah seperti ini, silahkan di save. Lalu nah, di sini langkah selanjutnya yaitu di sini sudah congratulations, sudah berakhir. Nah, selanjutnya di sini kita udah kelar, kita masuk ke resume-nya. Contoh nih, kita mau coba nih yang pertama. Kita coba bagian kita langsung masuk ke code-nya saja ya, biar lebih gampang. Biar tidak. Oke, kita tunggu. Tunggu sebentar. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita sudah masuk ke dalam aplikasi PS Code-nya. Nah, di sini saya udah masuk ke project saya yaitu latihan tadi. Nah, untuk tampilannya sendiri yaitu ada node modules, public, src, dan ada yang baru kita buat tadi yaitu Krako config.js. Oke, di sini kita buka src, lalu masuk ke bagian app.js. Nah, di sini adalah tampilan yang memang sudah ada dari sananya dan kita nanti ngotak-ngotaknya di sini saja. Sebelumnya kita akan coba terlebih dahulu apakah ini berjalan atau tidak. Oke, untuk itu silahkan buka CMD. Nah, di sini saya tadi sudah melakukan percobaan yaitu dengan cara kalian klik npm start lalu enter. Nah, apabila tampilannya seperti ini successfully dan dia akan selalu compile apabila terdapat perubahan pada halaman ini. Nah, ini tadi sudah bisa, maka kita langsung masuk ke browsernya saja. Oke, kita refresh. Nah, ini merupakan tampilan dari script pada bagian app.js ini. Nah, tandanya di sini sudah benar dan dapat berjalan.
seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan lagi. Kita cari di bagian getting start. Kita masuk ke coba bagian yang atas sekali coba ya. Nah, coba yang ini di copy terus di paste di sini. Oke. Nah, dia otomatis akan tercompile di sini. Apabila belum, di enter aja. Tunggu sebentar. Jika sudah seperti ini, maka kita langsung masuk ke tunggu lagi. Sebenarnya ini hasil compile yang ini. Tunggu sebentar. Nah, lalu kita akan nah, ini merupakan tampilan dari si yang baru kita buat tadi yang ini. Nah, tampilannya yaitu seperti ini. Kita bisa melihat bagian dari bumi ini. Oke, kita akan melakukan percobaan satu lagi. Kita pilih bagian yang mana ya? Yang kita cari lagi yang seperti kita cari lagi bagian bawah saja. Gue lagi untuk caranya ini bisa langsung di blok seperti ini atau langsung di ini aja. Oke, di paste di sini. Bila selesai, kita cek sudah berhasil atau belum. Langsung masuk ke sini dan kita refresh bagian ininya. Kita tunggu tampilannya akan jadi seperti apa. Sepertinya ini masih tercompile di sini ya, makanya di sininya lama. Biasanya kalau misalkan di sini di CMD-nya udah tercompile, udah sukses, ya di browsernya udah langsung bisa seperti itu. Nah, ini sudah berhasil. Maka tampilannya terdapat titik yang mana ini bisa diklik, kita zoom dulu. Oke. Ini coba. Nah, ini di sini ya titiknya, dan di sini ada penjelasannya, tapi ya kita tidak usah sampai ke situ. Dan ini tampilannya nih, titiknya itu bisa di sini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada komponen, yaitu komponen yang saya pilih itu adalah kamera Fly2. Nah, kamera Fly2, coba kita cari di sini. Nah, ini kamera Fly2. Oke, pada kamera Fly2 ini kita akan masuk tampilannya. Kita akan masuk ke dalam example. Klik example. Akan masuk storybook. Dan di sini saya memilih kamera Fly2. Nah, tampilan pada kamera Fly2 ini itu seperti ini, dan masuk saja ke yang story. Ini control, action, dan story. Masuk bagian story. Di sini kita copy aja codingannya di sini. Oke. Tunggu. Apabila sudah, sepertinya dari sini aja ya. Kita masukkan ke dalam sini. Saya tadi sudah membuat juga. Sebentar.
Oke, tunggu sebentar. Kita akan buat lagi saja. Pada bagian yang ini. Di bagian yang ini masuk ke meja. Oke. Masuk bagian sini. Terus di sininya kita ambil yang baru saja kita kupas tadi ya. Yang ini akan di-copy, disesuaikan. Kalian pilihnya komponen yang mana. Berhubung saya kamera Flyto, jadi saya share. Oke, di sini kita langsung saja. Nah, di sini terdapat error ya teman-teman. Karena kenapa? Di sini kamera Flyto-nya is not defined, terus sama satunya lagi ARGS. Nah, langkahnya yaitu di sini kita akan menambahkan bagian dari ini kamera Flyto. Dia belum ke-detect karena di atasnya belum ada seperti itu. Satu lagi dia ARGS ya. ARGS kita tambahin di Cartesian ya. Kita coba. Oke, sepertinya bisa. Oke, ini udah bisa. Dia udah compile secara otomatis dan kita langsung cek saja. Kita langsung cek ke browsernya, teman-teman. Nah, inilah tampilan dari kamera Flyto. Ini buram, sepertinya udah dari sananya udah buram. Dia kita bisa lihat nih ya, sampai sedetail mungkin. Dan mungkin sekian dari penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.